Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikriyatun Nadhiroh. Saya sebagai pembedah. Di sini kami akan membedah buku yang berjudul Generasi Milenial dalam Internalisasi Karakter Nusantara, bab 3, Dimensi-dimensi karakter yang baik. Ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, ada pengertian karakter yang baik. Yang kedua, ada dimensi-dimensi karakter yang baik. Yang ketiga, strategi implementasi pendidikan karakter di sekolah. Yang pertama, ada pengertian karakter yang baik. Jadi, karakter yang baik itu ibarat sifat atau ciri khas yang membuat seseorang itu bisa dihormati, dipercaya, dan berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Karakter itu bukan cuma soal pintar ataupun berbakat, tetapi lebih ke arah bagaimana seseorang itu bersikap baik dalam berbagai situasi. Yang kedua, ada dimensi-dimensi karakter yang baik. Yang pertama itu ada respect atau penghormatan. Respect itu tentang bagaimana kita menghormati pendapat orang lain. Kedua, ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh kesadaran. Contohnya seperti kalau kita punya salah kepada orang lain, itu jangan lari, tetapi harus hadapi masalah itu sampai selesai. Orang yang bertanggung jawab itu selalu dipercaya karena dia konsisten dan bisa diandalkan. Yang ketiga, ada kesadaran dan sikap berwarga negara. Kesadaran berwarga negara melibatkan kepatuhan terhadap hukum, kontribusi pada kesejahteraan publik, serta pemenuhan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Sikap ini juga mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penerapan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Halnya, kita perlu menjaga kebersihan, kepatuhan pada aturan, dan berkontribusi untuk kebaikan masyarakat. 4. Keadilan dan kejujuran, yaitu selalu berusaha bersikap adil tanpa memihak dan jujur dalam setiap keputusan dan tindakan, dan mengutamakan kesetaraan, menghormati hak setiap orang. 5. Ada kepedulian. Yang kelima, kepedulian dan kemauan berbagi, yaitu dengan tulus membantu orang lain yang membutuhkan, baik secara fisik, emosional, maupun materi, dan juga menunjukkan empati dan perhatian pada kesejahteraan orang di sekitar. Yang terakhir, ada kepercayaan, yaitu dengan bersikap jujur, menjaga kata-kata, dan dapat terakhir kepercayaan, yaitu dengan bersikap jujur, menjaga kata-kata, dan dapat diandalkan sehingga orang lain percaya. Dan juga membina hubungan yang kuat berdasarkan integritas dan kesetiaan. Yang selanjutnya ada strategi implementasi pendidikan karakter di sekolah. Untuk menciptakan karakter yang baik, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Misalnya, yang pertama memberi contoh langsung dalam lingkungan keluarga ataupun sekolah. Yang kedua, menerapkan aturan dan batasan yang jelas, tetapi tetap fleksibel. Yang ketiga, mengajarkan empati melalui diskusi dan pengalaman langsung. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Aisyah sebagai pembahas. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Di sini saya bertugas sebagai pembahas 1. Nah, baiklah, marilah kita lanjutkan dari hasil pembedahan saudari Fikriyatun Nadhiroh. Nah, yang pertama itu kita membahas tentang karakter yang baik. Ya, jadi, karakter yang baik itu mencerminkan kepribadian seseorang, yang mana kepribadian tersebut itu mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada. Nah, dari buku karya dosen Dr. Andes Muhammad Arif itu juga menjelaskan tentang karakter yang baik itu seperti apa. Nah, dari buku tersebut, karakter yang baik itu merupakan suatu landasan utama untuk membangun generasi yang berintegritas dan memiliki daya saing yang tinggi. Pendidikan karakter itu menjadi poin penting dalam
membentuk individu yang cerdas, yang mana cerdas ini tidak hanya secara intelektual tetapi juga secara moral dan tanggung jawab. Adapun menurut filsuf Yunani yaitu Aristoteles, karakter yang baik itu merupakan karakter yang mana kita hidup dengan tingkah laku yang benar atau baik. Nah, tingkah laku yang baik itu atau tingkah laku yang benar itu berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Kalau untuk berhubungan dengan diri sendiri, misalnya kayak kontrol diri dan tidak berlebih-lebihan, sedangkan kalau berhubungan dengan orang lain yaitu seperti kedermawaan dan rasa simpati. Karakter yang baik itu terbentuk dari 3 bagian, yaitu yang pertama itu perasaan moral atau moral knowing, yang kedua itu perilaku moral atau moral behavior, dan yang terakhir itu perasaan moral atau moral feeling. Karakter yang baik itu harus didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, juga keinginan untuk berbuat baik dan juga kemampuan untuk berbuat baik. Karakter seseorang itu berkembang berdasarkan potensi yang diperoleh dari sejak lahir atau biasa disebut karakter bawaan biologis atau turunan. Terus yang kedua, poin yang kedua yaitu tentang dimensi-dimensi karakter yang baik. Nah, dalam buku karya dosen Dr. Andes Muhammad Arif MA itu terdapat 6 dimensi-dimensi karakter yang baik. Yang pertama itu tentang respect atau penghormatan. Jadi, hormat itu kata lainnya itu menghargai. Jadi menghargai orang lain dengan menunjukkan rasa hormat melalui tindakan dan kata-kata. Contohnya seperti mendengarkan pendapat orang lain tanpa menghakimi, juga menghargai hak orang lain seperti hak privasi dan juga hak kebebasan berpendapat. Nah, penghormatan atau respect ini itu menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam hubungan antar personal atau antar individu dengan individu. Hal ini juga menjadi dasar dalam menumbuhkan toleransi dalam bermasyarakat. Terus yang kedua yaitu responsibility atau tanggung jawab. Nah, di mana kita harus memiliki kesadaran atas kewajiban dan mampu melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya seperti menyelesaikan tugas tepat waktu, mengakui kesalahan, dan juga belajar dari kesalahan tersebut. Nah, individu yang bertanggung jawab itu cenderung dapat diandalkan, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan sosial. Dalam lingkup sosial, sikap tanggung jawab ini membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan juga produktif. Yang ketiga yaitu kesadaran dan sikap kewarganegaraan. Kesadaran kewarganegaraan itu mencakup peran aktif dalam lingkup masyarakat, seperti menghormati hukum, menjaga lingkungan, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Contohnya kayak saya akan melanjutkan pembahasan kali ini. Saya Renata Anggita membahas yang kedua dari buku Dr. Muhammad Arif yang berjudul Generasi Milenial dalam Internalisasi Pendidikan Karakter. Menurut ilmu filsafat dan juga ilmu hukum, keadilan adalah sebuah kebenaran yang ideal, yang itu menyangkut hal-hal yang mana itu bisa berupa barang maupun orang. Yang keadaan itu sendiri bisa mengacu kepada kesamaan, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya itu memiliki hak yang sama, tidak dibeda-bedakan. Untuk selanjutnya itu atau juga bisa dengan apapun yang sudah dibuatnya. Apabila dia bekerja dengan sangat kerja keras, maka dia akan menghasilkan banyak juga atau menghasilkan pundi-pundi yang banyak. Nah, sikap adil itu bisa merupakan sebuah kewajiban yang moral, yang mana kita harus bisa bersikap adil terhadap orang lain. Misalnya kalau orang lain sedang berbicara, maka kita harus bisa mendengarkan dan juga kita harus bisa menangkap apa yang sedang dia rasakan. Jadi kita
harus bisa bersikap adil ke semua orang, baik itu ke orang yang derajat itu di bawah kita maupun juga di atas kita. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, karena semua manusia itu sama di mata Allah. Jadi apapun kita harus berusaha untuk bersikap adil ke siapapun dan kapanpun. Kepedulian adalah barakat sesama manusia, yang mana kita tuh bisa merasakan apa yang sedang dihadapinya atau permasalahan yang sedang dihadapinya, dan juga kita bisa merasakan menjadi dirinya di kala kondisi seperti itu. Yang itu tujuannya adalah untuk membantu meringankan beban orang lain, dan juga dengan itu kita bisa menyambung tali silaturahmi dengan sesama manusia, dan juga kita bisa menguatkan atau mensadarkan orang lain untuk bisa lebih menerima cobaan atau permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi dengan kita bisa merasakan permasalahannya dan juga kita membantu untuk menyelesaikan, itu tuh sebuah privilege untuk dirinya atau orang lain, yang mana di situ dia merasakan sebuah kenyamanan, sebuah empati, atau sebuah dorongan atau motivasi untuk dirinya supaya dia tuh bisa bangkit dan juga berjuang untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Kepercayaan adalah seseorang yang menyimpulkan cukup tahu dirinya, yang sudah bisa mencapai sebuah kebenaran. Sebuah keadilan itu sangat penting dipakai di dalam bersosialisasi. Dengan kita tuh bisa menjaga kepercayaan dari orang lain, kita tuh akan berkomunikasinya dengan nyaman, dengan enak, dan juga disukai oleh banyak orang. Dan kepercayaan itu sendiri itu menyangkut beberapa elemen. Yang pertama itu integritas, adalah menyatukan antara perbuatan dan juga perkataan. Yang kedua, kejujuran antara ucapan dan juga apa yang dilakukan itu sama. Yang ketiga itu menepati janji, apa yang pernah dilakukan itu benar-benar dilaksanakan. Yang keempat itu kesetiaan, adalah menjaga hubungan dengan menunjukkan perilaku baik. Yang kelima, kepercayaan itu mahal harganya saat ini, yang mana apabila dia akan melakukan kebohongan lagi. Selanjutnya yang bagian C, yaitu atau implementasi dari pendidikan karakter dalam sekolah. Ada beberapa cara untuk bisa mengembangkan pendidikan karakter di dalam lingkungan sekolahan. Yang pertama tuh sekolahan harus bisa menerapkan pendidikan karakter kepada semua mata pelajaran, yang mana itu bisa membuat pemahaman pendidikan karakter itu semakin mantap atau lebih paham lagi sampai kepada tingkatan perubahan perilaku. Yang kedua itu sekolahan membuat slogan ataupun yel-yel untuk bisa yang menyangkut pendidikan karakter. Agar apa? Supaya masyarakat sekolahan itu bisa mengingat terus dan juga akan dilaksanakan. Yang ketiga, sekolahan mengupayakan warganya untuk bisa berperilaku yang baik, santun, dan juga agamis. Di dalam proses pembelajaran itu tidak hanya ditingkatkan kepada kemampuan kognitifnya saja, akan tetapi juga harus bisa menyentuh kepada skill dan juga meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima itu pelaksanaan pendidikan karakter di dalam sekolahan itu tidak hanya di dalam teorinya saja, tapi juga harus bisa kepada pengaplikasiannya, dengan cara semua warga atau guru-guru itu memberikan contoh dulu kepada para siswanya, yang mana dengan contoh tersebut para siswanya itu juga akan melaksanakan. Apabila siswanya dulu
otomatis siswanya itu akan memberontak. Karena apa? Gurunya aja tidak memberikan contoh, kenapa harus dilaksanakan? Jadi dengan itu antara siswa dan juga guru dan juga masyarakat di sekitarnya itu harus seimbang. Jadi semuanya itu harus melaksanakan. Ada 6 karakter utama pada diri manusia. Yang pertama adalah respect atau penghormatan. Yang kedua tuh responsibility atau tanggung jawab. Yang ketiga civic duty, citizenship atau kesadaran, dan juga sikap berwarganegaraan. Yang keempat itu adalah keadilan. Yang kelima adalah kepedulian sesama manusia. Yang keenam adalah kepercayaan. Jadi di sini adalah untuk itu dengan 6 tadi itu kita bisa mengukur karakter seseorang. Namun karena ini sifatnya fleksibel ya, jadi antara orang satu dengan orang lain itu tidak sama. Karena belum tentu pada tanggung jawab atau kepercayaannya itu tinggi, belum tentu dalam kesadaran sesama manusia itu rendah, juga bisa seperti itu. Jadi fleksibel antara yang satu dengan yang lain itu fleksibel, karena seseorang tuh menilai orang sendiri atau orang lain itu tidak sama.